Gus Miftah itu punya keunikan ya, karena berbagai pernyataannya itu sebagiannya menimbulkan kontroversi. Misalnya ini ada dengan Mbak Yati Pesek. Aku memang baik Pak Ketang Jani pun hatiku yo loro banget. Wong aku kecil dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo gayaku ki tenanan nggih. Ora meng asal-asalan. Aku ning endi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Engko aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke bajingan, diunekke lonre. Salahku apa? Mongko aku ki mujadan ning kono ki aku ora tau dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku mung tak ampet wae nak ere. Mung meneng wae lagi belalah kok mbuh sapa kok. Duwe videone kok ngono njur malah di share ke sisan tadi. Ya semoga-moga padha selamat bagas waras sikap kabeh ya. Teruskan seni budaya kita ya nak Erik ya. Sampai hari ini dia masih sakit hati walaupun sudah memaafkan. Assalamualaikum. Niki wau lagune bajing loncat bajingane kula ajak munggah nih. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh nggih. Nek aku Kula niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte to niki. Ikan sepat, ikan teri, lo berempat, gua sendiri. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan, meninggikannya dan meluaskannya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel ini dan penjaga kewarasannya, sahabat yang sudah lama nggak muncul, dicari-cari. Ternyata enaknya nagih. Aduh. Saya bersama Gus, gue lupa namanya jadi sekarang. Gus Husni. Nah ini ngomong Gus-Gus. Gus-gusan. Jadi kita mesti ngebahas soal Gus nih. Pertama gini, nggak usah bahas yang lagi viral dulu nih. Apa sih bedanya Cak dan Gus? Ada Cak Nur, ada Cak Nun. Dulu itu sebelum Gus Dur menjadi ketua PBNU, masih dipanggilnya kan Cak Dur ya? Ya. Gus Husni ini apa sih sebenarnya nih? Iya. Cak dan Gus dalam tradisi di NU ini gimana nih sebenarnya nih isunya nih? Sebenarnya kalau secara sosiologis mungkin saya belum menemukan sebuah jurnal yang komprehensif membahas baik dari sisi sosiologis maupun dari sisi bahasa gitu ya. Penggunaan Gus dalam konteks pesantren dan masyarakat gitu. Tetapi kira-kira yang sependek yang saya ketahui, Gus itu kan diambil secara perbendaharaan dari konsep yang dari keraton bagus dan sebagainya. Oh, dan gitu. bagus gitu ya. Bagus dan sebagainya gitu. Nah, lalu kemudian itu diadopsi sama seperti dulu bagaimana ulama-ulama kita mengadopsi kata kiai. Kiai kan dulu juga yang dihormati, tapi kan bisa pada bentuk hewan, pada bentuk terus kemudian itu dilembagaan, dipersonifikasi menjadi seseorang kan. Nah, bagus kemudian dipakai dalam konteks untuk menghormati putra kiai biasanya. Nah, kemudian di kemudian hari, nah ini ada tiga tingkatan. Jadi dalam konteks Gus. Gus itu Gus nasab.
Gus Nasab itu yang memang putra kiai, biologis gitu gitu ya. Secara biologis baik dia itu pintar tidak pintar, alim tidak alim, ya namanya pokoknya putra kiai, ya Gus gitu ya. Baik. Ya saya punya beberapa teman yang beliau secara itu putra kiai, tapi ya tidak bisa ngaji. Tapi ya kami memanggilnya sebagai Gus. Itu menghormati bukan hanya dia sebagai kawan, tapi juga orang tuanya gitu kan. Oke, satu itu. Terus kemudian Gus Nasab. Yang kedua Gus Nasib. Gus Nasib itu Gus Nasib itu jadi gini. Jadi ada orang Gus Nasib bercandanya NU banget dari Nasab ke Nasib gitu. Jadi Nasib itu artinya gini, secara keilmuan dia itu kan bisa jadi kan banyak tuh Pak. Ayahnya petani, terus kemudian mondok begitu rajin, kemudian dia secara keilmuan dan sebagainya lebih ahli, alim dan sebagainya. Ini mendapatkan pengakuan dari publik. Nah, ini kemudian disebut sebagai Gus. Nah, jadi pengakuan dari publik. Ini macamnya banyak. Nah, ini kadang bisa jadi juga tiba-tiba misalnya dia diambil mantu oleh kiai. Berarti nasibnya bagus. Karena kan memang, nah kalau diangkat menantu oleh kiai, itu udah pengakuan paling tinggi tuh, bahwa keilmuannya dan sebagainya tuh. Nggak semua orang bisa diangkat sebagai anak mantu. Nggak bisa nasab dan nasib ya. Nah, yang kedua lagi Gus namanya nusub. Apa itu nusub? Nusub itu artinya susah pengen jadi Gus gitu. Satset menjadi Gus. Gitu. Sebenarnya ada kategori lagi. Gus dapat pulungan. Maksudnya? Pulungan tuh ya kadang orang tanpa sadar, tanpa apa, terus kemudian karena cuma bisa 1-2 ayat panggil Gus gitu. Nah, kalau itu kategorinya saya tuh. Saya itu kadang bukan ya bahwa kakek saya penghulu naib ya, tapi kan ada 1-2 orang gitu beberapa pas kemarin kiai yang manggil karena setelah diskusi itu manggil saya Gus, terus keterusan. Padahal sebenarnya ya bukan, saya lastu minal gawagis istilahnya tuh. Tapi itu udah dekat dengan yang dua ya, tadi karena ideologis gitu ya, karena belajar macam-macam terus tahu walaupun belum dikit-dikit belum masih makomnya belum sampai ya, tapi itu turun KW2-nya KW2-nya nasib ya. Bukan nasib, dia belajar kan sebenarnya ya. Tapi poinnya itu secara prinsip. Nah, tetapi kemudian yang menarik itu bagaimana misalnya secara historis sebutan buat Gus Dur. Gus Dur itu kaitannya dengan Cak tuh gimana? Iya, jadi dulu itu kan ada guyonan ya. Ada 4 orang gila dari Jombang. 4 orang gila dari Jombang. Cak Nun. Kan Cak Nur menghebohkan. Cak Nun, iya betul. Cak Nur Khalis Majid. Itu kan menghebohkan umat Islam se-Indonesia dengan Islam yes, politik no, Islam no. Itu kan terus sekularisasi dan beliau membawa gerbong perubahan Islam. Kan sejak itu landscape soal perubahan pemikiran Islam itu berubah karena memang Cak Nur membawa lebih modern dan sebagainya gitu. Terus ada Cak Nun yang itu lautan jilbab tahun 80-an. Ketika jilbab direpresi. Ya kan? Ya, betul. Cak Nun. Terus itu perubahan yang lain lagi tuh ya. Itu perubahan lain lagi dalam konteks sosial budaya kan. Nah, ada lagi Cak Dur dulu itu Gus Dur pada tahun 60-an, 60 ketika beliau pulang dari Kairo, terus kemudian beliau mengajar kan, kemudian ke Jakarta tuh menjadi ketua DKJ dan sebagainya. Itu beliau menulis banyak isu-isu sosial dan disebutnya Cak. Karena satu itu tuh, dan itu juga soal pemikiran, gagasan gitu ya, sama kayak Cak Nur ya. Cak Nur, terus kemudian ada lagi Asmuni. Jadi dulu tuh kayak kata Asmuni ada 4 orang katanya, orang gila dari Jombang, salah satunya ya Asmuni. Nah itu dulu ini, terus kemudian Gus Dur mengalami perubahan penyebutan ketika beliau
aktif di Nahdlatul Ulama sebagai pengurus, terus kemudian beliau menjadi ketua dan sebagainya. Ini Gus Dur, karena memang Nasabnya begitu. Jadi beliau memang keilmuannya, kan beliau tahun 60, 70 itu kan tulisan-tulisannya itu begitu subur ya. Islam kaset dan kebisingannya. Itu kan banyak perspektif yang kita bikin kaget gitu. Nah, itu kemudian bagaimana pola-pola itu terus berlanjut. Nah, yang menarik adalah sebenarnya ini kan Gus itu kiai muda lah sebenarnya. Kiai muda. Ketika sudah sepuh, biasanya itu disebut kiai. Tetapi ada yang tetap mempertahankan sebagai Gus. Walaupun sudah senior. Gus Mus. Gus Dur sampai beliau apa itu disebutnya Gus. Nah, terus pernah ditanya tuh, Gus, lo kenapa jenengan nggak disebut sebagai kiai aja? Kan beliau sudah mumpuni, makomnya udah sebagai biasa, sebagai presiden dan sebagainya. Terus kata Gus, wah, kalau jadi kiai itu tirakatnya berat, nggak kuat. Kenapa? Dikit-dikit puasa, dikit-dikit kurang tidur. Itu kalau kiai itu ya? Itu kalau kiai, dikit-dikit, ini kan bicaranya dikit-dikit, kan selalu yang penting begitu keluar kiai itu dia kan harus jaga izah, harus jaga kemuliaan. Itu kan begitu keluar istilahnya tuh mandi, mujarab. Jadi kalau doa itu subuh kan, kalau di kiai itu, kalau minta doa itu, insya Allah mujarab gitu kan. Nah, kalau sampai, kalau saya nggak kuat, jadi Gus aja. Emang kenapa? Enak, dikit-dikit tidur, dikit-dikit bicara gitu. Itu Gus Dur tuh kayak gitu. Jadi kalau dibedakan antara Cak dan Gus sebenarnya apa yang kalau di dikotomi itu apa? Ya sebenarnya sebutan untuk menyebut orang lebih tua, terhormat dan sebagainya aja ya. Kalau yang Cak itu berarti orang yang memang dikenal tapi punya gagasan-gagasan, punya kelebihan itu. Kalau ini ada nasab, ada nasib dan ada nusub. Kalau nusub ya betul. Iya, salah satu tiba-tiba jadi Gus gitu. Gus honoris causa. Jadi orang yang secara ideologis belajar, meningkatkan pengetahuannya, kompetensi itu dalam 3 kategori Gus itu masuk yang mana jadi? Yang sempalan, pokoknya dapat nemu lah gitu. Gitu ya. Dia belajar, dia kemudian dia diangkat anak mantu atau dia mempunyai pikiran-pikiran yang hebat, itu disebutnya Gus dalam kualifikasi yang ketiga tadi. Nah, sekarang ada perbincangan Miftah. Saya nggak tahu apakah masih disebut Gus sekarang, tapi fakta menyatakan dia masih disebut dengan Gus Miftah. Gus Miftah itu punya keunikan ya. Karena berbagai pernyataannya itu sebagiannya menimbulkan kontroversi. Betul. Ya, misalnya ini ada dengan Mbak Yati Pesek. Aku panggilnya bukan apa, lebih senior banget kan sebenarnya Mbak Yati. Bude Yati Pesek ini. Teman-teman bisa lihat di cuplikan videonya ini. Lagune bajing loncat, bajingane kalau ajak munggah nih. Bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku ta. Lagu dia munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep enom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Nek aku kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte ta niki. Mboten Bude nggih. Saiki kok dadi suarane kaya ngono. Untung Gus. Pripun? Sampean kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustad kok ya? Niki kan seno. Dalem, Bude. Niki arep cah enom. Niki waune janjane gandrung kalih kula. Mulane dadi ning cagol dadi suarane kaya ngono kuwi. Lah sakniki mbahasan sing kula tenani, Pak De. Lah kula malah khawatir modern dhisik niki. Lah sebabnya apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune. Ning aku meneng bae Pak ketang jan niku atiku yo loro banget. Wong aku kecil dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo gayaku ki tenanan nggih. Ora ming asal-asalan. Aku ning endi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo luwih pati nek kaya ngono. Nek bajingan nek lontre salahku apa?
Mongko aku ki mujatan ning kono ki aku ora tau lho dibayar mungkin. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku mung tak empet wae nak ere. Mung meneng wae lagi belelah kok mbuh sapa kok. Duwe videone kok ngono njur malah di share ke sisan tadi. Ya semoga-moga padha selamat bagas waras sikap kabeh ya. Teruskan seni budaya kita ya nak Erik ya. Sampai hari ini dia masih sakit hati walaupun sudah memaafkan. Assalamualaikum. Niki wau lagune bajing loncat bajingane kula ajak munggah nih. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh nggih. Nek aku kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte to niki. Budayati diperlakukan seperti itu oleh seseorang yang kerap dipanggil Gus Miftah. Gus Husni sendiri apa ininya pandangannya? Kalau dilihat secara utuh ya dalam itu kan sebenarnya sejak awal ada sikap keengganan untuk merespons guyonan kan sebenarnya sampai pada beliau, Gus, sampean guru saya loh. Itu kan, nah guyonan dalam konteks itu kan sebenarnya begini, ada yang menurut saya kurang tepat. Untung jelek. Kalau cantik jadi lonte. Nah itu bahaya itu. Itu bisa gini. Dalam konteks tertentu ini bisa masuknya qadzab ini. Qadzab itu artinya menuduh zina. Itu ada dalam salah satu bab dalam fikih. Dalam kitab-kitab itu babul qadzfi. Jadi dan itu repot tuh. Artinya begini. Ada konsekuensi hukum fikih terhadap kalau orang menuduh orang lain. Karena kan menyebut seseorang, mohon maaf dengan kata itu kan konsep apa ya? Ya katakanlah misalnya saya sebut aja, mohon maaf ya, lonte. Itu kan konsep yang dipahami oleh kita. Ya kan dia melakukan hubungan badan bukan dengan suami atau dengan yang halal kan? Itu kan artinya zina kan? Nah ini yang berat itu sebenarnya. Makanya di satu sisi saya sangat mengapresiasi bagaimanapun Gus Miftah sudah mengenalkan Islam ke orang-orang yang satu kelompok dan komunitas tertentu yang tidak bisa jadi tidak disentuh gitu oleh ustadz, oleh kiai, gus-gus yang lain. Tetapi di sisi lain juga memahami bahwa tidak mudah loh berdakwah dalam lingkup yang lebih luas. Butuh pengetahuan yang bukan cuma dasar tapi harus dalam gitu. Ini kan artinya apa? Kemudian ini teman saya kemarin mempertanyakan, ini Syekh tadi ngaji fikihnya selesai nggak sih gitu? Karena itu maksudnya apa? Maksudnya baca fikihnya selesai? Baca fikihnya selesai nggak sih? Karena kalau selesai, dia tidak mungkin bisa guyonan untuk melemparkan guyonan seperti hampir qadzab. Hampir, saya bilang tidak ya, tapi hampir qadzab. Jadi tradisi guyonan yang di sebagian NU itu menjadi lumrah, tapi dia ada pakemnya ya? Ada pakem. Dan yang menarik adalah guyonan Gus Miftah setelah saya itu bukan khas NU itu. Itu bukan menyimpang. Ya, guyonannya NU, cuman guyonan kayak gitu bukan khas NU. Kontennya itu tidak bukan khas NU. Karena tidak, ini kan gini, guyonan NU mengandaikan seseorang itu memahami bukan cuma lawan bicara ya, tapi juga perspektif dan pengetahuan. Ya kayak tadi misalnya Gus Dur, Gus kenapa sampean nggak jadi kiai aja? Gus aja. Itu kan artinya beliau memahami. Kan konsep ngomongin soal tirakat, seorang kiai tirakat, itu kan artinya bukan cuma soal pengetahuan dasar. Emang kiai itu, puasanya itu ada yang Daud, ada yang bertahun-tahun puasa. Hanya demi untuk memastikan
murid-murid, santri-santrinya itu dapat berkah. Iya. Jadi beliau itu kayak jadi lilin gitu. Nah, itu kan konsep terus dijadiin guyonan sama Gus Dur kan? Jadi Gus Dur itu bagaimana pengetahuan soal kiai, kehidupan dan sebagainya itu dijadiin guyonan dan dengan pendek. Itu kan artinya bukan cuma soal memahami, beyond memahami, itu dijadiin guyonan kan? Jadi punchline-nya itu iya kan? Berbasis pada syariat dan itu memang betul-betul karakter yang tergambarnya itu sangat ini sebagai bahwa dia memang paham agama gitu ya. Betul. Nah, jadi ketika orang misalnya kemarin beberapa orang guyonan enggak, itu bukan coba dicek Gus Miftah itu beberapa kali guyonannya sama dan itu bahkan misalnya dalam salah satu dalam salah satu videonya beliau ceramah di depan banyak orang terus kemudian dedek bayi jadi solusi. Lah gimana? Ketika itu tidak direstui, hubungan tidak direstui, dedek bayi jadi solusi. Tunggu. Ini videonya nih, coba dilihat ya. Ini videonya coba dilihat ya. Untuk membuktikan bahwa kita tidak. Untuk membuktikan nih, coba. Nah. Ikan sepat, ikan teri, lo berempat, dua sendiri. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Oke, tadi gimana? Dedek bayi jadi solusi itu maksudnya apa itu? Iya, kita tidak paham, tapi kita bisa menduga. Loh, kalau cinta tidak direstui, dedek jadi solusi. Loh gimana logikanya? Dia mengandaikan atau mendorong orang untuk gimana dong? Berarti kan kalau dia nikah tidak direstui, tanpa wali, ya nggak sah dong. Ini lagi-lagi soal pengetahuan fikih. Dasar banget. Ya kan? Itu sangat fundamental tuh. Kalau tidak direstui terus dedek bayi jadi solusi tuh. Gimana cara? Bayangkan kalau kemudian ada orang yang terinspirasi gitu. Waduh, Masya Allah. Tapi itu memang di video tadi disebutkan itu bukan sekali aja ya Pak? Bukan sekali masalahnya. Artinya apa? Ini kan ya guyonan masa. Ini makanya saya setuju juga ini dengan Mas Syafiq Ali. Syafiq Ali itu beliau ketua PBNU sekarang bahwa dan saya sebenarnya bukan saya yang bilang bahwa guyonan Gus Miftah itu bukan khas NU. Bukan khas NU. Jadi itu Mas Syafiq ngomong kayak gitu ya? Iya. Itu di Twitter, di Facebook dan sebagainya. Itu begini. Beliau ketua PBNU dan menurut saya setuju dengan itu. Karena sepanjang saya diskusi, mulai dari Basul Masail, dengan kiai-kiai sebagainya itu, ya kalau guyon, artinya gini, kalau guyon tongkrongan, ya jangan dibawa sampai ke umat lah, gitu. Jadi ada guyon tongkrongan, ada guyon di ruang yang... Kalau guyonan tongkrongan itu kan artinya gini, kita guyon sampai pada level, tapi kan itu ada batas yang kemudian kita itu tahu diri lah gitu. Ya, gojekan gitu jangan sampai itu keluar ke publik dan seolah-olah itu jadi fatwa karena itu kan bisa muncul kayak gitu ya. Repot ya. Dan menurut saya guyonan-guyonan seperti ini dengan peristiwa ini itu semoga jadi pembelajaran buat kita semua. Apalagi saya nih misalnya atau teman-teman saya yang masih merintis dalam soal berdakwah. Jadi kalau dua video yang tadi kita lihat itu dibandingkan dengan video yang justru membuat viral pernyataan atau gojegannya Gus Miftah yang kemudian dipersoalkan orang soal es teh. Coba dilihat lagi nih es teh ini ya. Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Gus itu kalau dibandingkan itu jadi teknis sebenarnya sangat sepele banget ya dibandingin dengan budaya di Pesek sama ada yang jauh lebih dahsyat sekali punya dampak gitu. Dan ini kan mengandaikan soal pengetahuan fikihnya kan. Artinya begini,
Ya bukan berarti bahwa saya lebih tahu dalam konteks politik, bukan. Tapi poinnya adalah kalau mengandaikan atau mengira bahwa guyonan ala Gus Miftah walain, enggak. Itu jauh dari kesana. Karena apa? Karena NU ini dibangun oleh para ulama-ulama alim, ulama-ulama yang soleh dan sebagainya. Sebenarnya begini, sekarang ya, kita kalau mau lihat guyonan, mau ngaji dan tetap ketawa, itu ada minimal ya, Gus Baha dan Gus Kausar. Gus Kausar dan Gus Baha. Iya. Lihat ada guyonnya, ngajinya, ada ngajinya. Ya kan? Dan lengkap itu. Guyon kan dalam konteks itu kadang dia guyonan sama apa namanya? narasumber lain. Gitu. Kadang dia sebut dengan itu Mamat gitu. Mamat tuh salah satu apa namanya? Yang bantuin abahnya. Kiai Nurul Huda Jazuli, Mbah Yaidah. Itu jadi ceritanya dalam salah satu acara Mbah Yaidah. Mbak Zaidah ini apa dulu? Mbak Yaidah itu Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, beliau pengasuh Pondok Pesantren Ploso, itu dia mengadakan diundang oleh Presiden Jokowi dalam salah satu acara. Nah sebagaimana protokoler, nah protokoler itu kan ketat. Nah protokoler, terus kemudian yang bisa, nah beliau kan posisinya udah didorong kursi roda. Nah yang mendorong itu namanya khadimnya atau apa namanya santrinya Mbak Yaidah itu namanya Mamat. Mamat ini kan secara posisi berarti kan ini putra Gus Kausar itu ketika mau masuk itu dibantu oleh santrinya. Dia bilang, Mamat bisa nyafaati aku. Itu kan guyon sebenarnya. Karena apa? Karena Mamat menyelamatkan. Jadi Gus Kausar bisa masuk. Kalau nggak bisa dia masuk. Meskipun beliau putranya Mbak Yaidah. Nah, ini artinya guyon itu kayak gitu. Ini kan untuk ngeledek bahwa posisi dia itu terjepit, tapi dia bisa dilolong sama orang. Ini kan guyon. Terus kemudian kita ketawa atas kondisi itu. Nah, atau misalnya kemarin yang ini guyonan dalam konteks untuk membandingkan mana sih guyonan yang masih bisa kita terima gitu ya. Kemarin misalnya Gus Baha dengan Habib Quraisy Shihab di UII, Universitas Islam Indonesia. Itu kan dalam salah satu sesi beliau cerita bahwa kitab tafsir itu namanya tafsir itu kalau tidak salah tafsir Tabari. Itu sebagai kitab tafsir paling baik, paling ini itu. Apa namanya kitab tafsir menurut Gus Baha yang paling baik? Tabari. Tabari. Oke. Kitab tafsir Tabari. Nah, itu beliau cerita bahwa kitab tafsir ini, dan beliau ingin mengutip pendapat Imam At-Tabari tentang itu. Terus saya coba kalau tidak salah Imam tafsir At-Tabari. Lalu beliau di sampingnya ada karena di sampingnya ada Prof Quraisy Shihab dan membuat tafsir juga dan tafsir Al-Misbah juga gitu. Dan kita lihat Prof Quraisy ketawa. Itu kan sebenarnya untuk ngeledek Pak Quraisy, tapi poinnya semua juga jamaah ketawa. Itu guyonan yang civilized. Itu guyonan yang khas NU tuh gitu. Dia memahami kan untuk menunjukkan bahwa tafsir At-Tabari atau tafsir itu terbaik atau tidak dan sebagainya dan Al-Misbah juga terbaik. Itu kan berarti harus baca secara keseluruhan kan? Betul. Oke. Gus Husnil sekarang nih ada saya ingin tadi ada Cak, ada Gus, terus ada contoh-contoh salah satunya Gus Miftah ngomong soal macam-macam ya, Bude Yati, terus udah gitu dengan Dede dan satu lagi Teh. Saya mau meletakkan dalam konteks politik sekarang. Kenapa kemudian isu ini menjadi meledak? Dan orang kemudian mempersoalkan posisi Gus Miftah di dalam sistem kekuasaan kita. Nah, itu menjadi menarik dilihat bagaimana kacamata seorang Gus Husnil yang juga bisa melihat dari sisi Gusnya, tapi bisa juga melihat dalam konteks itunya tuh. Politiknya ya. Coba deh. Ya, kalau saya gus-gusan kan. Tapi gini, yang harus dipahami dalam konteks ini adalah kritik banyak orang terhadap Gus Miftah adalah posisi beliau sebagai pejabat. Ini yang kemudian kurang tepat karena bagaimanapun saat ini posisi beliau itu utusan khusus presiden. Nah, utusan khusus presiden, beliau itu mengemban amanat dari presiden
untuk menangani soal toleransi beragama dan sarana prasarana keagamaan. Nah, kan di ceramah itu beliau membanggakan soal itu, ya nggak? Membanggakan soal itu, dan ini menjadi problem karena beliau itu pejabat publik. Pejabat publik yang kemana-mana menggunakan dana dari publik. Kan dia digaji dari kita, fasilitas dari kita. Nggak mungkin Pak Bambang misalnya nih, kita tahu lah bahwa seorang gubernur libur hari Minggu, tetap aja ada yang melekat. Ya kan? Dan artinya apa? Ketika ada entah itu tim yang melekat, entah itu ajudan yang melekat, entah itu protokoler yang melekat, atau apapun, itu menggunakan fasilitas negara. Dari mana uang itu? Ya pajak kita. Makanya ketika banyak orang kemudian mengkritik dan melayangkan serangan bertubi terhadap posisi beliau sebagai utusan khusus. Posisi itulah yang kemudian banyak orang tidak rela. Beliau itu mestinya dalam konteks kemarin itu memperhatikan wong cilik. Ya kan? Itu kan mestinya diayomi dong. Posisi itu beliau mestinya bisa membedakan antara ketika beliau menjadi pendakwah murni dulu kemana-mana, dan itu kan orang kalau dilihat sih sebenarnya bukan cuma itu ternyata kan. Jadi sentak urung esiake ora gitu kan. Didol. Nah itu kan ternyata itu kayak mantra kan. Kalau dilihat artinya bukan cuma sekali itu beliau mengungkapkan itu, udah beberapa kali. Kenapa kok ramai sekarang? Jadi ada konteks politik, ada konteks kepentingan orang banyak, ada konteks bahwa gak sepantasnya lah seorang pejabat publik melakukan hal-hal yang ini kan rakyatnya gitu. Pak Sonaji itu sekarang bukan cuma jamaahnya, tapi juga rakyatnya. Yang bisa jadi nih, kan tampaknya seperti dia tidak bayar pajak. Tapi jangan-jangan dia juga bayar pajak, ikut, walaupun jumlahnya nggak berapa. Ya kan? Jadi dari satu sisi ada 3 tuh kalau saya tangkap dari Gus Nih. Pertama, dari satu sisi posisinya Gus Miftah itu udah beda. Dia sudah pejabat negara, pejabat publik yang memegang satu mandat dengan posisi yang sangat strategis. Tadi dia utusan khusus untuk toleransi. Kalau utusan khusus untuk toleransi, dia tidak mentolerir, bahkan membuat pernyataan-pernyataan yang mendegradasi satu ini orang ya, status atau ini orang itu, maka kemudian itu jadi masalah. Dan kedua, soal dengan cara seperti itu kepantasan dia kemudian dipersoalkan. Karena kalau ini tidak dipersoalkan, maka ini akan bisa berlanjut dan kerugiannya, dampaknya jauh lebih dahsyat dari sekedar si Pak Sun Haji yang tukang es tadi. Terus yang ketiga, kepantasan dan keelokan ini juga dianggap oleh publik ini bisa masalah dan menimbulkan problem karena tindakan-tindakan seperti ini itu akan merusak sebenarnya cara berkomunikasi dan cara berbudaya kita gitu ya. Betul. Nah, kalau boleh sedikit agak kita melebarkan pembicaraan kita itu, jadi ada temuan data yang kalau tidak salah ya ditemukan oleh salah seorang peneliti yang Mas Hasanuddin Ali kalau nggak salah itu dalam bukunya Sleeping with Data apa ya, yang itu diterbitkan oleh teman-teman Islami ya. Nah, itu ada penurunan animo tentang NU di kalangan milenial dan Gen Z. Oh, ini bisa berpengaruh juga pada lembaga. Nah, poin saya adalah, saya ingat gini, kan tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya. Itu kan ayat bukan cuma soal konteks kekuasaan, tapi itu pergiliran. Kita ingat Pak Bambang, kalau kita baca buku-buku sejarah ya, itu syarikat Islam tahun 20, 30 itu begitu digdaya. Dahsyat. Dahsyat kan. Sampai ditakuti. Bahkan
Cokroaminoto itu dulu disebut sebagai raja tanpa mahkota loh. Ya kan? Begitu baik dari sisi keanggotaan, baik dari sisi pengaruh dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa peristiwa ini itu kalau boleh saya usul ke teman-teman sebagai sesama anak-anak muda NU gitu ya. Jangan defensif terhadap fakta atau kritikan yang masuk. Menurut saya ini justru harus kita ambil refleksi. Untuk apa? Untuk khususnya bagi saya misalnya, kalau mau ceramah, mau apa itu ya mutolaahnya yang benar. Kiai saya dulu itu, beliau itu udah mengajar Ihya, udah mengajar Jalalain itu puluhan tahun Pak. Tapi beliau ketika mau membacakan ulang, itu beliau tetap ngaji, baca lagi, mutolaah lagi, mengaji kitab dan sebagainya. Itu kiai saya yang lain itu ngaji Al-Hikam itu tiap minggu dan sebagainya. Ya, tapi beliau untuk menyampaikan itu ngaji kitab lagi. Ada buku baru tentang ini beliau kaji lagi. Sehingga ada baru terus. Ada perspektif baru juga yang beliau temukan. Nah, ini mestinya jadi pandangan kita dan ini jadi kita juga. Di sisi lain, kita tuh melihat bahwa kan kira-kira begini. Kalau zaman dulu itu ceramah dan sebagainya itu kan sangat terbatas ya. Ketika dia ucapkan di sini maka hanya ada di situ, ucapkan di sini hanya ada di situ. Sekarang itu dengan internet semuanya bisa semua akses. Makanya kemarin saya sangat tidak setuju dengan orang yang bilang bahwa atau yang coba itu cari siapa yang pertama kali mengupload video itu. Video itu diupload pertama kali oleh PCNU. Nah, gimana? Kalau mau mencari ya PCNU itu, jangan orangnya. Ya kan? Kan ibaratnya itu kalau nggak bisa dansa, ya jangan salahkan lantai dong. Ya kan? Keren ini, nggak bisa dansa. Iya dong, itu istilahnya itu. Ya kalau nggak bisa dansa, jangan. Kalau kepleset ya jangan salahkan. Artinya kita harus refleksi bahwa memang problemnya itu problem konten. Iya. Jadi artinya kalau ngaji itu si orang yang menyiarkan itu, yainya ini, Gusnya ini bukan sekedar punya kemampuan menyampaikan, tapi punya dasar-dasar ilmu dan terus-menerus mendisiplinkan diri untuk menerima bahan-bahan baru dari berbagai buku-buku baru atau tafsir baru yang terbit. Jadi dia memang memantaskan dirinya untuk menjadi penceramah yang baik, tidak sekedar gojekkan aja ya. Iya. Dan itu kalau tidak dilakukan kayak gitu, itu memukul organisasi atau massa Islam, dan itu malah menurunkan derajat kehormatan itu. Betul. Dan saya membayangkan kalau anggaplah ini sebagai teguran ya untuk semua, untuk kita lah, untuk bahwa ya kalau kita mau itu ya sebaiknya kan sekarang itu. Misalnya, sekarang itu kan ada juga nih Pak Bambang misalnya. Sebagian orang tuh, anak-anak muda tuh merasa gerah dengan sebagian penceramah yang ya katakanlah Salafi atau Wahabi mendapatkan jamaah begitu banyak dan sebagainya gitu. Terus kamu buka ceramahmu di mana? Buka kajianmu di mana? Jadi jangan menyalahkan orang. Tapi ya kamu juga hadirkan ke publik apa? Ya kan, kalau kamu punya konten, lagi-lagi jangan nyalain orang. Kalau kamu punya konten, jadi kan kalau kata Cak Nur tuh free trade ideas. Jadi itu pasar bebas ide. Kita tuh sekarang itu ya, sekarang itu kan publik tuh mencatat, Pak Bambang. Oh ternyata ini itu begini. Oh ternyata ini tuh begini. Nah khawatirnya Pak Bambang. Ini kemudian disikapi oleh generasi milenial, generasi Gen Z dan sebagainya untuk ya kalau kayak gitu nggak cocok kayaknya saya. Akhirnya ke yang lain. Nah, ketika ini ke yang lain, orang-orang marah kemudian. Pilihanmu apa? Kamu juga tidak memberikan pilihan yang lebih baik kok. Akhirnya orang ketika beralih ke kalangan Salafi,
Lah mereka menemukan ketenangan di sana. Loh kamu cuma joget-joget, kamu cuma tidak ada ilmu yang bisa mereka dapatkan dari tabligh akbar. Loh, ya kalau kayak gitu hadirkan alternatif ke umat. Apa alternatifnya? Apa ininya? Kalau memang menurut kamu bahwa pemahamannya nggak begitu, ya kamu bikin konten, kamu bikin apa? Kamu bikin hadirkan ke publik, biar publik yang menilai. Itu lebih fair kan, Pak? Iya. Oke, teman-teman menyajikan materi untuk berkomunikasi dengan publik dalam bentuk dakwah itu harus terus-menerus dilakukan sebagai bagian dari berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Tapi materi juga harus disiapkan. Tidak sekedar gojekan. Dan pelajaran yang diberikan oleh Gus Miftah itu bisa menjadi refleksi kita untuk jauh lebih baik. Inilah cara kami menjaga kewarasan bersama Gus Husni. Dan jangan lupa enaknya nagih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.